Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak kembali memberikan video pembelajaran ya pada pelajaran ekonomi kelas 11 di bab ketiga ya, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ya ke topik pembahasannya. Nah, pertama kita mulai ya dari pengertian ketenagakerjaan. Ya. Nah, di sini tenaga kerja merupakan modal yang sangat dominan ya dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenaga kerjaan semakin kompleks ya seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Nah, di sini ya menurut Undang-Undang ya nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah segala hal ya yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja ya. Nah, dari sini ya ini jelas ya bahwa pengertian pengertian tenaga kerja yaitu adalah segala hal ya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi segala sesuatu ya yang berhubungan dengan tenaga kerja ya pada waktu sebelum ya, selama, dan sesudah masa kerja ya. Nah, itu artinya bahwa orang yang belum mendapatkan pekerjaan ya, nah itu pun bisa disebut sebagai tenaga kerja. Nah, orang yang sudah mendapatkan pekerjaan ya, yang sedang bekerja ya, itu pun sama ya, bisa disebut sebagai tenaga kerja. Atau orang ya yang sudah mencapai masa pensiun ya, yang mana orang ini sudah istirahat di rumah ya, atau sudah tidak lagi bekerja, nah itu pun sama ya, bisa disebut sebagai tenaga kerja ya. Nah, di sini tenaga kerja ya dalam pasal 1 ya ayat 2 ya, ini Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan ya guna menghasilkan barang atau jasa ya, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat ya. Jadi di sini menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya, ini dijelaskan lagi ya tentang tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan ya guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi setiap orang ya yang mampu ya menghasilkan barang dan jasa itu bisa disebut sebagai tenaga kerja ya, walaupun barang dan jasa tersebut ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya, itu pun sama ya, bisa disebut sebagai tenaga kerja ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan orang lain ya, itu pun sama ya, bisa disebut sebagai tenaga kerja. Nah, di sini ada beberapa ya jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah menurut sifatnya. Ada tenaga kerja jasmania, ada tenaga kerja rohania. Apa sih tenaga kerja jasmania ya? Itu merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik ya. Jadi di dalam melakukan sebuah pekerjaan ya, itu menggunakan tenaga fisik ya, menggunakan otot ya, menggunakan tenaga ya. Nah, contohnya adalah seperti supir, montir. Nah, yang kedua ada lagi tenaga kerja rohania ya, yang mana ini adalah tenaga kerja ya yang di dalam melakukan pekerjaannya ya itu banyak menggunakan proses pemikiran ya. Jadi dia tidak menggunakan tenaga fisik ya, menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Nah, contoh ya dari tenaga kerja rohania ini diantaranya adalah direktur, konsultan ya, dan manajer. Terus yang berikutnya ada lagi tenaga kerja menurut
kualitasnya ya, ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada juga tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih ya. Nah, yang pertama adalah tenaga kerja terdidik ya, yang mana tenaga kerja ini ya diperoleh itu melalui proses pendidikan. Ya kan namanya saja tenaga kerja terdidik. Yang berarti tenaga kerja ini ya itu diperoleh melalui proses pendidikan. Jadi kalau kalau tidak sekolah ya atau tidak kuliah ya, tidak apa namanya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi ya, itu belum bisa ya jadi tenaga kerja terdidik ini ya. Jadi bisa ya menjadi tenaga tenaga kerja terdidik ini bila mana ya dia melanjutkan ya ke perguruan tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti guru ya, dosen ataupun dokter. Nah, yang kedua ada lagi tenaga kerja terlatih ya, yang mana tenaga kerja ini ya itu tidak perlu yang melalui proses pendidikan ya. Nah, ini biasanya tenaga kerja ini ya didapat melalui pengalaman ya, atau juga ya tenaga kerja ini didapat yang melalui kursus-kursus ya, contohnya adalah seperti montir ataupun supir ya. Nah, yang ketiga ada lagi tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih ya. Nah, ini artinya adalah tenaga kerja ini tidak diperoleh melalui proses pendidikan ya, tidak juga diperoleh melalui proses kursus-kursus ya. Nah, untuk tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih ini contohnya seperti kuli ya, kuli bangunan atau tukang sapu ya, ataupun buruh ya, dan lain sebagainya ya. Oke, kita masih menjelaskan ya jenis-jenis tenaga kerja ya. Nah, ini jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok ya dalam perusahaan. Ada tenaga kerja bagian produksi ya, itu adalah tenaga kerja ya yang bekerja di bagian produksi. Terus ada lagi tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu adalah tenaga kerja ya yang bekerja di bagian pemasaran, atau bisa juga di bagian penjualan ya, yang tugasnya adalah mendistribusikan barang ya dari produsen ya ke konsumen. Terus ada lagi tenaga kerja umum dan administrasi. Nah, ini adalah tenaga kerja yang berhubungan dengan personaliaan ya, atau kepegawaian ya, atau juga tenaga kerja yang berkaitan dengan umum ya dan administrasi ya. Terus ada lagi ya tenaga kerja menurut hubungan dengan produk ya, ini ada tenaga kerja langsung, ada juga tenaga kerja tidak langsung ya. Apa itu tenaga kerja langsung? Ya, tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang terlibat langsung ya pada proses produksi. Ya, dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Ya, jadi tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang terlibat langsung ya dalam proses produksinya. Yang mana biayanya dikaitkan ya pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Nah, beda dengan tenaga kerja tidak langsung ya. Kalau tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Dan biasanya biayanya dikaitkan ya pada biaya operasional pabrik. Ya, nah kalau yang pertama kan ini biayanya itu dikaitkan dengan biaya produksi ya. Jadi biaya gaji untuk tenaga kerja langsung ini ya itu adalah sudah termasuk ke dalam biaya produksi. Tapi kalau yang biaya gaji ya untuk tenaga kerja tidak langsung ini itu bukan termasuk biaya produksi ya, tapi masuknya adalah ke biaya operasional pabrik ya. Terus yang berikutnya ini ada angkatan kerja ya. Apa sih angkatan kerja? Ya, angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja ya, yang mana 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun tidak bekerja ya. Jadi yang dimaksud dengan angkatan kerja itu adalah orang yang sudah menginjak usia ini 15 tahun ke atas ya, yang mana ya orang tersebut ya sudah bekerja ataupun tidak bekerja ya, itu disebut sebagai angkatan kerja ya. Nah, di sini ada rumus ya untuk mencari tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini rumusnya ya. Rumusnya adalah bekerja dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 100% ya. Atau juga ini bisa juga dicari ya untuk mengetahui ketergantungan atau dependensi rasio ya, ini DR. Rumusnya adalah penduduk di luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali ya dengan
100%. Ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah kesempatan kerja, ya. Apa sih kesempatan kerja? Ya. Nah, kesempatan kerja ini bisa diartikan dalam dua arti, ya, dalam arti sempit dan juga arti luas. Kalau dalam arti sempit, ya, itu adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Kalau dalam arti luas adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut ya dalam proses produksi, ya. Nah, di sini juga ada beberapa hubungan, ya, hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran, ya. Nah, hubungannya ini mungkin anak-anak semua ya bisa disimak saja, ya. Ini hubungannya seperti bagan seperti ini, ya. Ini penduduk, ya. Ini penduduk usia kerja, ini penduduk di luar usia kerja, ya. Nah, kalau penduduk di luar usia kerja ada dua, ada di bawah usia kerja, ada di atas usia kerja. Ya, nah penduduk usia kerja ini dibagi-bagi lagi, ada angkatan kerja, ada bekerja, ya, ada juga bekerja penuh, ya. Nah, ini juga dibagi lagi ya, penduduk usia kerja ini ada beban angkatan kerja, ada sekolah, ibu rumah tangga, lain-lain. Ya, ini juga sama ya, ini dibagi lagi, ini mencari pekerjaan dan menganggur. Ada skill, voluntary, teknologi, musiman, struktural, dan friksional, ya. Nah, ini juga bekerja penuh, ini ada setengah menganggur, ya, ini ada setengah menganggur menurut pendapatan, ada setengah menganggur menurut produktivitas, setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaan, ya. Nah, ini ada penduduk di suatu negara dapat dibagi menjadi dua, ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu yang seperti apa? Tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap sanggup bekerja, ya, bila ada permintaan kerja. Nah, ini biasanya mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Jadi, kalau usianya antara 15 sampai dengan 64 tahun dan dia sanggup bekerja, ya. Nah, itu bisa disebut sebagai tenaga kerja. Nah, kalau yang disebut sebagai bukan tenaga kerja, ya, ya artinya berarti di luar, ya, di luar usia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Ya, atau dengan kata lain, bukan tenaga kerja ini, ya, dia tidak sanggup, ya, untuk bekerja. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah lansia, ya, atau bisa juga anak-anak, ya. Nah, di sini tenaga kerja juga dibagi lagi menjadi dua kelompok, ya. Ada angkatan kerja, ada lagi bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja yaitu adalah kelompok yang usianya antara 15 sampai dengan 64 tahun. Sedangkan kalau bukan angkatan kerja, ya, yaitu berarti usianya di luar, ya, di luar 15 sampai 64 tahun. Ya, contohnya ada seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, ya. Nah, kalau angkatan kerja juga sama, itu dibedakan menjadi dua kelompok. Ya, ini yang angkatan apa namanya? Sorry. Ya, angkatan kerja ini juga ada dua kelompok, ya, ada pekerja, ada pengangguran. Pekerja itu adalah kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kalau pengangguran, angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, ya. Nah, di sini pekerja ya dibagi menjadi dua kelompok, ada pekerja penuh, ada setengah menganggur, ya, dan juga ya itu ada dua, ya, ada pekerja penuh, ada setengah menganggur. Nah, seperti apa ya pekerja penuh? Nah, pekerja penuh itu adalah ini ada beberapa kriterianya. Yang pertama, dia bekerjanya minimal 40 jam per minggu. Dan kemudian dia juga punya pendapatan UMR, ya, upah minimum regional. Jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Nah, itu disebut sebagai pekerja penuh. Sedangkan kalau setengah menganggur, ya, nah ini juga ada beberapa kriterianya, ya. Yang pertama, setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Terus juga dia biasanya gajinya lebih kecil daripada gaji UMR. Terus juga yang berikutnya, ya,
Nah, di sini pada umumnya pekerja yang baru masuk atau pekerja dengan catatan tertentu ya termasuk ke dalam kelompok ini. Atau dengan kata lain, ya jenis pekerjaannya tidak sesuai ya dengan pendidikan dan keahliannya. Ini ada rangkuman, tinggal di apa namanya, saya lewat aja ya. Dan ini juga ada soal-soal ya, silakan anak-anak untuk berlatih ya, dan di soal-soal ini juga ada kunci jawabannya ya, silakan ya untuk dikerjakan ya. Oke, saya lanjut ya ke kegiatan pembelajaran yang kedua ya. Jadi ini di bab apa namanya, di bab ketenaga kerjaan ini dibagi menjadi dua subbab ya. Tadi subbab atau dua kegiatan pembelajaran ya, tadi kegiatan pembelajaran satu sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke kegiatan pembelajaran dua ya. Nah, ini di sini ada permasalahan ketenaga kerjaan ya. Nah, di sini ternyata permasalahan ketenaga kerjaan itu yaitu berkaitan dengan beberapa hal ya. Yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi ya, apalagi kan di Indonesia ya, itu kan tingkat penganggurannya lumayan tinggi ya. Nah, di sini kan bertambah yang menjadi 6,88 juta ya, ini pada Februari 2020 ya. Angka ini naik ya 60.000 orang ya, atau naik 0,06 juta ya dibandingkan dengan periode tahun yang lalu. Terus masalah yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi ya. Nah, jumlah angkatan kerja yang tinggi juga sama, yaitu adalah termasuk masalah ya dalam ketenaga kerjaan. Nah, di sini ini ada data, ya ini Februari 2020 kemarin itu sebanyak 137,91 juta orang. Nah, ini naik ya 1,73 juta orang ya dibandingkan dengan Februari tahun 2019 ya. Terus masalah yang berikutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan ya. Nah, seperti di negara kita ya, itu tingkat pendidikan masih rendah ya. Yang sudah tamat ya perguruan tinggi itu masih sedikit, yang tamat SMA masih sedikit, yang tamat SMP masih sedikit, dan juga ditambah ya dengan minimnya ya keterampilan ya yang dimiliki ya oleh penduduk ya. Nah, itu semua yang merupakan masalah-masalah ya dalam ketenaga kerjaan ya. Terus selain juga masalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata ya. Seperti di Indonesia ya, angkatan kerja itu banyaknya adalah di Pulau Jawa ya. Nah, sedangkan di pulau-pulau luar Jawa ya itu angkatan kerjanya masih sedikit. Nah, karena penyebaran angkatan kerja yang tidak merata ini pun sama ya, termasuk ke dalam masalah ya ketenaga kerjaan. Atau juga bisa juga perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal ya. Jadi masih banyak tenaga kerja ya yang belum memiliki jaminan sosial, ya belum memiliki misalkan BPJS ya. Nah, itu pun sama ya, termasuk ke dalam masalah ketenaga kerjaan ya. Oke, yang berikutnya ini saya akan membahas ya masalah pengangguran ya. Nah, yang pertama ya kita bahas dulu mengenai pengertian pengangguran. Apa sih pengangguran itu ya? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja ya, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru ya, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan ya karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan ya, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja ya, mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja ya. Jadi intinya ya pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja ya, bisa berbagai hal ya, bisa berbagai alasan. Nah, alasannya ini ya tadi seperti yang sudah saya bacakan tadi. Nah, pengangguran ini ya itu dibedakan ya menjadi dua macam. Ada pengangguran terbuka ya, ada lagi pengangguran terselubung ya. Apa sih pengangguran terbuka ya? Nah, ini adalah seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Ya, pengangguran terbuka ini biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi.
Ya, ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Ya, mereka biasanya bekerja ya di sektor-sektor modern ya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ya, mereka bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencari ya di kota atau di daerah lain yang sektor modernnya lebih telah berkembang. Inilah yang menjadi penyebab pada negara yang sedang berkembang umumnya ya angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan itu lebih besar daripada di daerah pedesaan ya. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan ya 3 kali lebih tinggi ya dibandingkan di pedesaan. Hal ini karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di perkotaan sehingga terjadi persaingan yang ketat ya dalam memperebutkan lapangan kerja ya. Selain itu di Indonesia fenomena pengangguran terbuka ini juga diakibatkan terdapat perbedaan struktur ekonomi ya atau kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur ya. Struktur ekonomi ya lebih modern dibandingkan dengan KTI ya, dan angka pengangguran terbuka di KBI itu lebih tinggi dibandingkan dengan KTI ya. Atau dengan kata lain ya, pengangguran terbuka itu seperti ini ya. Kalau kalian bingung ya untuk mendefinisikan apa sih pengangguran terbuka, jadi pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang disebabkan ya karena seseorang itu bekerja ya tidak sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Ya, contohnya misalkan S1 ya komputer, bekerjanya di bidang pemasaran. Ya, S1 pemasaran, bekerjanya di bidang komputer. Ya, S1 misalkan produksi, bekerjanya di bidang keuangan ya. Nah, yang seperti ini ya ini sama ya, ini disebut sebagai pengangguran terbuka ya, karena pengangguran itu disebabkan karena bekerjanya itu tidak sesuai ya dengan pendidikan dan keahliannya. Nah, beda yang kedua ya, pengangguran terselubung ya. Nah, ini pengangguran ini adalah pengangguran ya yang pengangguran tersebut yang bekerjanya tidak full ya, atau bekerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Ya, atau dengan kata lain pengangguran terselubung ini bisa juga ya pengangguran ya yang orang tersebut bekerja musiman ya, contohnya seperti misalkan petani ya, pada musim panen dia bekerja, tapi ketika pada musim kemarau dia menganggur. Nah, kalau yang seperti petani ini itu juga sama ya, disebut sebagai pengangguran terselubung ya, atau pengangguran ya yang bekerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Atau bisa juga ya orang yang sukarela ya atau kemauan sendiri menganggur ya. Nah, ini pun sama ya, ini disebut sebagai pengangguran terselubung. Ya, nah ini ada jenis-jenis pengangguran ya. Ada pengangguran ketidakcakapan, ada pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung, ada pengangguran kentara ya atau pengangguran terbuka ya. Ini rasa kalian tinggal dibaca saja ya. Nah, ini yang lebih terpenting ya ini ya. Ini adalah jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya ya. Ini ada pengangguran yang pertama adalah pengangguran musiman. Ya, nah ini adalah pengangguran musiman itu contohnya adalah seperti petani tadi. Ya. Petani kan pada saat musim hujan ya, pada saat musim panen ya dia punya pekerjaan, tapi ketika pada saat musim kemarau dia menganggur ya karena tidak punya pekerjaan. Ya, artinya dia itu penganggurannya musiman ya, kadang-kadang ada pekerjaan, kadang-kadang tidak ada ya. Nah, seperti ini disebut sebagai pengangguran musiman. Nah, yang kedua ada lagi pengangguran friksional ya. Nah, ini pengangguran ini adalah terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja ya, yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Jadi ini pengangguran friksional itu disebabkan karena ini ya, penawaran tenaga kerja itu lebih banyak dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja. Nah, oleh sebab itu ya, karena penawarannya lebih banyak daripada permintaan, terjadilah pengangguran. Penganggurannya itu disebut sebagai pengangguran friksional ya. Terus ada lagi pengangguran karena upah terlalu tinggi ya, ini juga sama ya. Pengangguran terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah yang
upah atau gaji yang terlalu tinggi ya. Jadi dia tidak mau digaji ya dengan gaji yang kecil ya. Nah, karena tidak mau digaji dengan gaji yang kecil, akhirnya menganggur. Nah, pengangguran seperti ini disebut sebagai pengangguran karena upah terlalu tinggi. Ada lagi ya, pengangguran struktural. Ya, ini pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Ya, misalkan dari agraris menjadi industri. Ya, nah biasanya kan dalam suatu negara yaitu suka adanya perubahan struktur ekonominya yang tadinya agraris menjadi industri. Nah, ini kan akan menjadi sebuah masalah ya bagi penduduknya. Yang tadinya dia biasa mengerjakan pekerjaan dalam bidang agraris, kemudian berubah ya menjadi bidang industri. Nah, kemudian terpaksa dia menganggur ya. Nah, penganggurannya ini disebut sebagai pengangguran struktural ya. Atau petani ya yang biasanya pegang pacul, megang komputer, ya itu kan nggak bisa ya. Pasti dia akan menganggur petani itu untuk sementara ya, karena ada perubahan struktur ekonomi ini jadi agraris menjadi industri. Nah, pengangguran tersebut disebut sebagai pengangguran struktural ya. Nah, ada lagi pengangguran voluntari ya, yang mana pengangguran terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Nah, itu pun sama ya, disebut sebagai pengangguran. Jadi penganggurannya itu adalah atas keinginannya sendiri ya, atas sukarela menganggur ya, karena mungkin punya kekayaan yang masih cukup. Nah, kalau seperti ini disebut sebagai pengangguran voluntari. Ya, ada lagi pengangguran teknologi. Nah, ini adalah pengangguran disebabkan karena pengangguran tersebut tidak mampu ya menguasai perkembangan teknologi ya, atau orangnya adalah gaptek ya. Nah, karena orangnya gaptek ya kan, dia tidak bisa bekerja ya. Nah, kemudian dia menganggur ya. Nah, pengangguran seperti ini disebut sebagai pengangguran teknologi. Terus ada lagi pengangguran potensial ya. Nah, ini adalah pengangguran apabila para pekerja dalam suatu sektor ya dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output ya. Hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya perubahan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Nah, ini ada lagi nih ya. Ini pengangguran potensial. Yang mana pengangguran ini disebabkan ya karena adanya perubahan tenaga kerja ya, yang tadinya menggunakan tenaga kerja manusia itu berubah menjadi tenaga kerja mesin ya. Contohnya misalkan di jalan tol, yaitu di gardu jalan tol. Kalau dulu kan itu gardu jalan tol itu kan menggunakan tenaga manusia, tapi sekarang sudah menggunakan ya gardu otomatis ya, sehingga manusia-manusia yang tadinya bisa bekerja ya kemudian dia menganggur ya karena tenaga kerjanya diganti ya, atau dialihkan ya menggunakan tenaga kerja mesin. Nah, kalau pengangguran seperti ini disebut sebagai pengangguran potensial ya. Terus ada lagi yang kedua ya, ini ada pengangguran siklis ya atau konjungtur ya, yang mana di sini pengangguran itu disebabkan karena naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara ya. Yang namanya perekonomian dalam suatu negara itu kan kadang naik, kadang turun. Nah, ketika turun ya, itu kan pasti banyak yang menganggur. Ya, nah pengangguran karena penurunan perekonomian suatu negara itu disebut sebagai pengangguran siklis. Ya. Nah, di sini ada beberapa penyebab ya terjadinya pengangguran ya, ini lumayan banyak ya. Dan Bapak rasa anak-anak semua tinggal dibaca saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 15 ya. Nah, ini ada dampak pengangguran ya. Yang pertama, pendapatan nasional menurun sudah pasti ya. Kalau ada pengangguran ya berarti kan pemerintah tidak punya pemasukan, pajak berkurang ya kan. Nah, otomatis pendapatan nasional pun akan menurun. Pendapatan per kapita itu pasti akan rendah ya. Karena pendapatan per kapita itu kan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, kalau pendapatan nasionalnya saja menurun, pasti pendapatan per kapita pun menurun. Ya, kemudian produktivitas tenaga kerja juga pasti rendah. Ya, karena banyak yang menganggur. Ya, dalam suatu negara misalkan ya bisa menghasilkan setahun 1000
ya barang dan jasa. Karena penduduknya banyak yang menganggur, ya pasti ya itu akan berkurang, ya tidak akan bisa menghasilkan 1.000 barang dan jasa tadi, yang mungkin bisa hanya menghasilkan 500 saja. Ya, ini akan mengakibatkan ya produktivitas tenaga kerja itu akan rendah. Dan upah pun ya itu bisa jadi rendah ya akibat adanya pengangguran. Investasi ya atau pembentukan modal itu pun sama ya bisa bisa menjadi menurun ya. Dan juga sebagai sumber utama kemiskinan ya, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada ya, jumlah pengangguran ya, dan juga dampak sosial yang lainnya ya yang bisa ditimbulkan ya akibat adanya pengangguran. Nah, di sini ya ada beberapa cara-cara mengatasi pengangguran ya. Satu, menciptakan kesempatan kerja ya. Terus yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru. Terus meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Ya, terus meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, terus menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil. Terus pembangunan nasional, terus kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi ya untuk menciptakan kesempatan kerja ya, terus menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi ya. Nah, ini nih ya, nih cara-cara mengatasi pengangguran konjungtural ya. Nah, pengangguran konjungtural yaitu kan disebabkan ya karena adanya naik turunnya ya perekonomian suatu negara. Ya, nah, maka di sini ada beberapa cara ya untuk mengatasi pengangguran ini. Yang pertama adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya ya untuk membeli barang dan jasa. Ya, sehingga permintaan terhadap barang bisa meningkat. Terus menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik ya agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Ya, nah, dengan ketiga hal ini ya itu pasti permintaan itu akan naik. Ya, kalau permintaan itu akan naik, pasti perekonomian pun ya itu akan meningkat lagi. Ya, nah ini bisa mengatasi ya yang namanya pengangguran siklikal ya atau konjungtural. Nah, bagaimana ya cara mengatasi pengangguran friksional ya? Nah, cara mengatasinya adalah bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan pekerjaan yang tepat, yang mudah ya kepada pencari pekerja ya. Misalnya dengan menempel iklan-iklan lowongan kerja ya di tempat-tempat umum secara rutin. Nah, bagaimana ya cara mengatasi pengangguran musiman ya? Nah, ini adalah ada dua cara ya. Satu, memberikan latihan keterampilan yang lain. Ya, jadi ketika petani itu misalkan dia menganggur ya pada musim kemarau, ya dia punya keterampilan lain. Misalkan bisa menjahit ya, atau bisa juga mengelas, bisa menyablon, bisa membordir ya, sehingga ketika dia menganggur ya dia bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Dan juga caranya bisa juga dengan cara memberi informasi ya bila ada lowongan di sektor lain. Ya, jadi tidak hanya menggantungkan ya hidupnya pada sektor pertanian saja ya, karena memang kalau hanya bekerja dalam sektor pertanian itu pasti ya akan mengalami pengangguran musiman ya. Nah, di sini kita harus memberikan informasi ya kepada para petani ini ya bahwa adanya pekerjaan di sektor yang lain ya. Nah, yang kedua ada lagi sistem upah. Nah, ini bisa sistem upah menurut waktu, bisa ya sistem upah menurut prestasi. Ya, bisa juga sistem upah menurut borongan, ya. Bisa lagi sistem upah menurut premi, sistem upah menurut partisipasi, ada sistem upah mitra usaha, sistem upah indeks biaya hidup, sistem upah skala berubah, sistem upah produksi, sistem upah bagi hasil dan lain sebagainya. Ya, oke, mungkin itu saja ya yang Bapak sampaikan ya pada pertemuan yang ketiga ini ya di kelas 11 ya bab ketiga mengenai ketenagakerjaan. Ya, sebenarnya untuk ketenagakerjaan ini kan full teori sebenarnya ya. Nah, makanya nanti Bapak kasih ya modulnya, silakan kalian untuk pelajari ya. Jadi sebenarnya
kalau teori-teori mah kalian baca sendiri pun itu kalian pasti bisa paham. Ya, makanya ini Bapak dalam memberikan video pembelajaran di bab 3 ini ya tidak terlalu mendetail ya. Karena ya sifat dari bab 3 ini ya itu adalah full teori ya. Silakan nanti anak-anak untuk mempelajari sendiri modul yang Bapak berikan nanti di GCR ya. Dan tak lupa pula ya mohon ya untuk like dan subscribe-nya. Ya, dan tak lupa pula jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Mungkin sekian ya untuk video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.